Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kelas 6 akan membahas atau belajar mata pelajaran fikih ibadah. Guru Mapel Ustadz Azwar semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 SDIT. Langsung masuk pelajaran pertama atau pembahasan yang pertama. Kita akan belajar tentang makanan halal dan haram. Oke. Di sini ada catatan. Kita akan mengenal makanan halal terlebih dahulu. Makanan halal. Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan dan minuman yang halal. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita disuruh makan makanan halal yang baik dan meninggalkan makanan yang tidak baik atau haram. Jadi, di dalam Al-Quran dan di hadis dijelaskan juga tentang makanan dan minuman yang halal. Dalam artian, pembelajaran atau pembahasan yang ini intinya atau kesimpulannya adalah bagaimana kita mengetahui makanan dan minuman yang halal yang sesuai di dalam Al-Quran dan hadis. Jika di dalam Al-Quran dan hadis sudah diterangkan bahwa makanan tersebut halal, maka otomatis makanan tersebut halal bagi kita untuk dikonsumsi. Tetapi apabila makanan tersebut haram di dalam Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa makanan tersebut haram, maka otomatis makanan tersebut tidak boleh kita konsumsi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dan hadis makanan tersebut tidaklah halal, yaitu haram. Sama juga dengan minuman. Jika minuman tersebut halal di dalam Al-Quran dan hadis, maka otomatis boleh kita konsumsi. Dan sebaliknya, jika minuman tersebut berupa atau hukumnya haram di dalam Al-Quran dan hadis, maka kita tidak boleh untuk mengkonsumsinya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena di dalam agama Islam atau umat Islam, kita mempunyai pedoman atau petunjuk, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Jika dalam Al-Quran berkata seperti A, misalkan makanan tersebut halal, maka otomatis sudah pasti minuman atau makanan tersebut halal. Tetapi ketika Al-Quran berkata makanan dan minuman tersebut haram, maka otomatis makanan dan minuman tersebut harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dan hadis makanan tersebut dan minuman tersebut sudah haram atau hukumnya haram. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 4 sebagai berikut. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Yang artinya mereka bertanya kepada Muhammad apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah yang dihalalkan bagi kaum sekalian adalah makanan yang baik-baik. Oke. Di dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 4 ini dijelaskan bahwa makanan yang halal yang dimaksudkan dengan surat Al-Maidah ini adalah makanan yang baik-baik, baik dalam segi pemerolehannya, baik segi dalam pendapatannya, baik segi dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Karena makanan yang baik pasti halal, tetapi makanan yang belum baik pasti sudah haram. Nah, bagaimana cara kita mengetahui atau apa sajakah makanan yang halal atau baik? Di sini adapun makanan yang dihalalkan oleh agama Islam antara lain yang satu, semua makanan yang disebut sebagai rezeki yang halal dan baik. Nah, di mana makanan tersebut diperoleh dari rezeki yang halal dan baik. Jadi, makanan dan minuman tidak dikatakan halal atau tidak hanya dikatakan haram dalam segi zatnya, tetapi juga dikatakan atau bersumber dari pemerolehannya atau cara mendapatkannya. Misalkan ada orang yang membeli makanan dengan uang curian, maka otomatis makanan tersebut haram untuk kita konsumsi. Tetapi kalau kita membeli makanan dengan uang kita sendiri, di mana uang kita tersebut kita dapatkan dengan cara yang halal, otomatis makanan tersebut halal untuk kita dikonsumsi. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut. Nah, yang kedua ini semua makanan, misalkan ikan,
terus seafood, pokok makanan-makanan seafood yang berada di laut semuanya halal dikonsumsi, walaupun hewan tersebut sudah mati misalkan, otomatis hewan tersebut menjadi bangkai, tetapi halal untuk dimakan. Kenapa? Karena di sini diterangkan semua makanan yang berasal dari laut itu halal, termasuk ikan dan lain-lainnya yang berada di laut. Yang ketiga, semua binatang ternak kecuali yang telah diharamkan seperti babi dan anjing. Nah, semua ternak biasanya kan kalau orang itu berternak seperti ayam, kambing, sapi, domba, dan lain-lainnya. Tetapi ada pengecualiannya nih. Kita sudah pasti tahu hewan apa saja sih yang diharamkan, yaitu seperti babi dan anjing. Maka agama Islam atau umat Islam seperti kita ini haram hukumnya untuk mengkonsumsi babi dan anjing, baik kadarnya sedikit maupun banyak. Yang terakhir, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah dididik untuk berburu. Ya, di sini ada tugas, yaitu silakan kalian salin materi fikih ibadah hari ini ke dalam buku tugas kalian, lalu difoto dan dikirim ke Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembahasan kali ini tentang fikih ibadah, Ustadz rasa cukup. Jika ada yang ditanyakan, silakan japri ke Ustadz. Sekian dari Ustadz, sampai jumpa kembali. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.